COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan manusia. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia selama lebih dari 1 tahun. Indonesia menyatakan kasus positif COVID pertama pada bulan Maret tahun 2020. Berbagai kegiatan mulai dari pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya mengalami perubahan. Seiring berjalannya waktu, kasus positif COVID di Indonesia semakin meningkat. Berbagai kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus telah dilakukan oleh pemerintah melalui PSBB hingga PPKM. Pada masa awal pandemi, tempat isolasi dan tempat penanganan pasien seperti rumah sakit dan wisma atlet masih memiliki tempat untuk menampung para pasien tersebut. Akan tetapi, seiring bertambahnya kasus corona di Indonesia, menyebabkan ketidaktertampungnya para pasien mendapatkan fasilitas-fasilitas di rumah sakit. Hal ini menyebabkan para pasien COVID-19 yang bergejala ringan untuk melakukan kegiatan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tindakan ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini juga berdampak kepada obat-obat yang dikonsumsi secara mandiri untuk mendukung kegiatan isolasi mandiri. Ternyata, selain isolasi mandiri, para pasien juga diberikan obat yang dikatakan dapat menyembuhkan COVID-19. Akan tetapi, netizen malah menyalahgunakan obat tersebut dengan memberikan informasi yang hoax kepada masyarakat. Nah, informasi hoax ini disalurkan melalui sosial media seperti WhatsApp, Twitter, IG, dan lain. Nah, contoh-contoh obat yang disalahgunakan adalah azithromycin, dexamethasone, dan fluimucil F. Namun, apakah benar obat-obat tersebut dapat menyembuhkan COVID-19 atau hanya sekedar hoax? Oleh karena itu, mari kita simak supaya kita semua tidak terkena hoax dan mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Azithromycin adalah sebuah jenis antibiotik yang melawan bakteri, tetapi memang sempat ramai dikatakan memiliki potensi melawan virus COVID-19. Akan tetapi, studi-studi terkini menunjukkan bahwa azithromycin tidak signifikan manfaatnya untuk mencegah kematian maupun mencegah kebutuhan ICU serta oksigen, sehingga tidak direkomendasikan. Lebih penting dari itu, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai resep dokter bisa mengakibatkan resistensi. Artinya, bakteri di dalam tubuh sudah kebal bila nanti mau dibunuh dengan azithromycin. Hal ini tentu sangat bahaya, mengingat obat ini umum digunakan untuk berbagai penyakit lain. Obat ini juga tidak aman dikonsumsi oleh beberapa orang, misalnya yang memiliki alergi azithromycin, penyakit liver atau ginjal, diabetes, dan lain-lain. Hati-hati! Favipiravir atau Avigan adalah obat anti-influenza yang pertama kali ditemukan tahun 2014. Nah, awal tahun 2020 kemarin, Menteri Sains dan Teknologi dari Cina melakukan penelitian dengan membandingkan 2 kelompok pasien dengan pengobatan favipiravir dan ritonavir. Hasilnya, favipiravir menunjukkan viral clearance yang jauh lebih besar dan rate of improvement dari hasil ronsen dada yang jauh lebih tinggi. Nah, berdasarkan berbagai percobaan klinis di berbagai negara, akhirnya disimpulkan kalau favipiravir ini cukup aman dan cukup signifikan pula efeknya sebagai pengobatan bagi penderita COVID-19 bergejala mild to moderate. Obat ini juga bisa diberikan melalui oral sehingga bisa diberikan kepada pasien bergejala tapi tidak terlalu parah atau yang melakukan isolasi mandiri. Nah, efek samping yang dihasilkan pun juga masih sangat tolerable dan tidak banyak kasusnya, yaitu seperti diare dan hiperurisemia. Jadi, favipiravir ini adalah obat yang sangat worth considering selama masa pandemi COVID-19, namun jauh lebih baik untuk mengonsultasikan dulu kepada dokter karena butuh kilas balik sejarah penyakit pasien dan monitoring berkala terkait kondisi pasien. Fluimucil atau asetilcysteine merupakan obat yang dapat digunakan untuk mengeluarkan lendir dari paru-paru, biasa dengan cara membatukan lendir tersebut. Obat ini hanya boleh digunakan melalui resep dokter, dengan alasan bahwa takaran setiap orang itu berbeda-beda dan obat ini bisa berinteraksi dengan obat-obatan lain, yang dimana harus diketahui dahulu oleh dokter. Mengetahui hal tersebut sangatlah berbahaya, mencampurkan obat ini dengan obat-obatan lain dan menyamakan dosis setiap orang seperti yang ditawarkan oleh resep obat COVID. Hal tersebut bisa mengakibatkan beberapa efek samping seperti pusing, muntah-muntah, iritasi pada kulit, demam, dan sesak napas, terutama bagi mereka yang memiliki asma. WHO telah merilis seputar rekomendasi penggunaan dexamethasone karena dinilai efektif bagi pengobatan pasien COVID-19.
Tapi, apakah langkah tersebut merupakan tindakan yang tepat? Dexamethasone merupakan obat golongan kortikosteroid yang termasuk obat keras, di mana pembelian dan penggunaannya harus di bawah resep dokter. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi peradangan dan menurunkan kekebalan tubuh. Hasil penelitian Universitas Oxford terkait penggunaan dexamethasone hanya menunjukkan keefektifannya pada kasus pasien COVID-19 berat yang memerlukan bantuan respirasi, yang ditandai dengan adanya peningkatan reaksi inflamasi. Sedangkan obat ini tidak bermanfaat untuk kasus COVID-19 ringan ataupun untuk pencegahan infeksi COVID-19. Apabila obat ini digunakan dalam jangka waktu panjang, maka tidak boleh langsung berhenti tanpa sepengetahuan dokter, karena dapat mengakibatkan efek samping seperti moon phase, meningkatkan tekanan darah, diabetes, osteoporosis, serta efek samping lainnya yang berbahaya. Jadi, jangan sembarangan konsumsi ya. Obat selanjutnya adalah paracetamol. Paracetamol saat ini direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO sebagai bagian dari pengobatan simptomatik untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang dan mengurangi demam pada COVID-19. Paracetamol ini memang merupakan obat yang dapat meredakan panas dan juga nyeri tanpa sifat anti peradangan. Karena itu, obat ini lebih direkomendasikan dibandingkan ibuprofen. Maka kalau terpapar COVID-19 dan demam tinggi, obat paracetamol ini bisa digunakan sebagai penurun panas dengan memperhatikan dosis serta kontraindikasi yang ada. Jangan konsumsi paracetamol bila ada gangguan fungsi hati berat dan hipersensitivitas. Perlu diingat, paracetamol tidak menyembuhkan COVID-19, hanya meringankan gejala panasnya. Jadi tetap perhatikan aturan isolasi mandiri. Setelah penjelasan dari teman-teman saya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa membuat resep tanpa ada arahan dari dokter merupakan hal yang tergolong fatal, dikarenakan dosis dan juga obat pada setiap kasusnya berbeda-beda. Dan maka dari itu, saran profesional wajib untuk didengar. Dan berikut adalah beberapa rekomendasi menurut riset kami. Pertama, telemedicine. Fenomena ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya sebuah solusi medis yang dapat menjangkau masyarakat khususnya di masa COVID-19 ini. Pemerintah terus memberikan solusi dengan adanya jasa telemedicine dan pemberian obat gratis khususnya untuk pasien isoman. Sejak tanggal 7 Juli 2021, telemedicine membantu pasien untuk mendapatkan konsultasi virtual sehingga memudahkan pasien dan juga mengurangi beban ketersediaan ranjang di rumah sakit. Rekomendasi medis yang kedua yaitu dengan mengonsumsi vitamin C dan vitamin D. Vitamin C dianggap sebagai agen antivirus karena meningkatkan kekebalan tubuh. Pemberian vitamin C ini dapat meningkatkan keberlangsungan hidup pasien COVID-19 dengan melemahkan aktivasi respon kekebalan tubuh yang berlebihan. Sedangkan vitamin D dapat meningkatkan penghalang fisik kepada virus dan merangsang produksi peptida antimikroba. Ini dapat mencegah badai sitokinin dengan mengurai produksi sitokinin inflamasi. Dan ketiga, yang tak kalah penting dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak aman minimal 1 meter, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan, menggunakan masker dengan baik, rutin mencuci tangan, serta melakukan vaksinasi. Sekian kami dari kelompok 12. Stop COVID-19.